kita merupakan salah satu-satunya fasilitas kedokteran nuklir yang ada di Medan dan merupakan satu-satunya di Pulau Sumatera. Berdiri sejak 11 Februari 2013. Diresmikan pada saat itu oleh Dirut Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, yaitu Dr. Aswan Ahmi Lubis, spesialis anak MKes. Adapun alur pemeriksaan kita terdiri dari BPJS dan dari umum. BPJS biasa dari pengantar dari poli kemudian ditujukan ke kedokteran nuklir. Sedangkan kalau pasien umum pengantar langsung ke kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan sumber radiasi buatan yang berasal dari inti radionuklida buatan. Biasanya kita memanfaatkan TC99M untuk tujuan diagnostik, dan di bagian kedokteran nuklir biasanya kita hanya menilai ada tidaknya perubahan fungsi, kemudian ada tidaknya perubahan biomolekuler. Dan tujuan akhir dari pemeriksaan kedokteran nuklir adalah untuk diagnostik, terapi, dan penelitian. Secara garis besar, terdapat 3 jenis pemeriksaan dan terapi di bagian kedokteran nuklir. Di antaranya adalah pemeriksaan in vitro, kemudian ada in vivo yang biasanya digunakan untuk diagnostik dan terapi. Di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, kita mempunyai layanan berupa diagnostik in vivo, yaitu biasanya dibagi atas kasus non-onkologi dan onkologi. Untuk kasus-kasus non-onkologi, biasanya pasien yang datang ke kita adalah pasien dengan sidik paratiroid, kemudian sidik tiroid, dark cystografi, sidik ventilasi perfusi paru, sidik perfusi miokard, kemudian ada juga pemeriksaan renogram dan pemeriksaan lainnya. Sedangkan untuk kasus-kasus onkologi, mayoritas pasien yang dikirim ke kita adalah pasien-pasien dengan tujuan untuk pemeriksaan sidik tulang atau lebih dikenal dengan bone scan, dan sidik seluruh tubuh MIBI, terutama pasien-pasien dengan pasca total tiroidektomi dan pasca ablasi iodium 131 pada kasus kanker tiroid yang well differentiated. Sekarang kita melihat ini pemeriksaan cardiac SPECT. Jadi ini melihat fungsi dan perfusi jantung. Biasanya ini kiriman dari dokter kardiologi untuk melihat bagaimana fungsi dan perfusi jantung dan menentukan tindakan apakah akan dilakukan kateterisasi, CPG, ataupun tindakan terapi medikamentosa. Jadi kita lihat ini sound stress score ini menentukan faktor high risk, low risk, ataupun intermediate risk. Dari pemeriksaan ini juga kita dapat melihat apakah akan terjadi serangan jantung dalam beberapa tahun ke depan. Juga kita dapat melihat pergerakan jantung berdasarkan skor-skor ini. Dan kita juga melihat ejeksi fraksi dari jantung berapa persen untuk melihat bagaimana fungsi jantung dan bagaimana apakah pasien dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Ini adalah salah satu pemeriksaan sidik tulang. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat beberapa metastasis pada tulang yang berasal dari tumor primer. Tujuan dari pemeriksaan sidik tulang ini adalah untuk melihat ada tidaknya metastasis pada tulang dari tumor primer. Dan yang paling sensitif dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat ada tidaknya metastasis osteoblastik pada tulang. Ini adalah gambaran hasil sidik tulang. Kita bisa melihat di sini ada beberapa metastasis pada tulang seperti tulang sternum, kemudian beberapa tulang vertebra, tulang pelvis, dan tulang femur kanan. Keuntungan dari pemeriksaan bone scan ini adalah selain bisa mendeteksi dini adanya metastasis pada tulang, kemudian tujuannya adalah untuk evaluasi respon terapi pasca kemoterapi.
kedokteran nuklir? Modern. Akurat. Terpercaya. Satu-satunya di Pulau Sumatera. Yes, yes, yes.